Baik Sobat Galuh Raya Channel, penasaran nih sama Kang Erwan ini sebagai kepala dinasnya ini, inovasi apa sih yang saat ini dia tekunin atau dia jalani nih di Ciamis ini. Kita tanya langsung lah, inovasi yang saat ini sedang dirintis lah gitu apa nih? Oke. Kita berbicara kebudayaan, Iya. kepemudaan apa olahraga? Semuanya harusnya tahu gitu lah istilahnya. Inovasi apa sih gitu? Oke. Kita berusaha membuat beberapa inovasi. Yang pertama mungkin pernah dengar Kang Dian juga tentang Galuh Virtual. Oh iya. Nah, Galuh Virtual itu satu aplikasi mengenai mempromosikan kebudayaan yang ada di Ciamis, dari makanan, tradisi, upacara adat, situs, segala macam. Jadi gambarannya gini Kang Daeng. Ketika Kang Daeng datang ke Ciamis, kita langsung intervensi dengan SMS broadcast di daerah perbatasan. Bahwa di Ciamis itu ada namanya Galuh Virtual. Dengan harapan 50% dari yang terintervensi SMS itu dan SMS broadcast membacanya. Hanya membaca aja. Hanya membaca. Nah, ketika buka aplikasi di sana membantu, misalkan gini, Astana Gede di mana sih? Nah, ketika Astana Gede diklik di aplikasi itu, timbul nanti Astana Gede itu apa aja, di sana ada apa aja, kemudian kemana. Jadi terkedah Kang Daeng terkedah buka jendela mobil deui. Pak punten dupi ke Astana Gede ke balik mana? Nah, kita arahkan melalui GPS. Di sana juga ada kuliner di sekitar Astana Gede apa. Kemudian kadang-kadang kalau saya datang juga ke satu tempat, pasti nanya khasnya dari daerah ini apa? Nah, khasnya dari Ciamis di sana muncul. Tanpa orang bertanya ke kiri kanan, kita antar. Jadi guide kebudayaan secara virtual lah, Galuh Virtual itu. Di sana juga informasi perkembangan kebudayaan di kita. Nah, itu yang pertama Galuh Virtual. Kita berbicara kebudayaan. Kemudian yang kedua, kita juga bulan Maret atau April tahun 2020 kemarin, alhamdulillah teman-teman di Bojong Salawe menciptakan satu alat musik baru, namanya kolotik. Lain kolot caeutiknya. Lain kolot-kolotik lain. Tapi kolotik itu kolotok letik. Nah, kolotok tahu kolotok di munding. Oh iya. Nah, awalnya teman-teman di Bojong Salawe itu membuat kolotik itu untuk merchandise aja. Jadi di sana keren loh. Nah, di sana ada Abah Nani sama Abah Latif. Mereka berprinsip apa yang harus saya kerjakan dengan situs ini, apa yang mereka harus pengunjung lihat, apa yang pengunjung dapat dibawa. Nah, mereka buat merchandise dari batok kelapa, kolotok segede gini lah, segede gini. Nah, itu asalnya merchandise. Nah, ketika dibunyikan, ternyata ini kayaknya bisa dibuat nada. Akhirnya bisa dijadikan alat musik. Nah, baik itu musik pengiring maupun musik inti. Oh, itu bisa ya? Bisa. Nah, insya Allah ini akan dikembangkan terus. Mudah-mudahan bisa jadi ciri khas dan ciri khas Kabupaten Ciamis. Nah, mereka di Bojong Salawe itu berpikir awalnya dari apa coba? Dari lambang Ciamis, bahwa pohon kelapa itu satu-satunya pohon yang ada di lambang Kabupaten Ciamis. Jadi mereka berpikir bahwa kelapa inilah yang harus jadinya maskot Kabupaten Ciamis gitu. Nah, mereka di sana ada seni potrangan. Potrangan tahu? Kumaha kan? Yang orang gede kayak di kita banyak kayak bebegik, ngobokuy, utakarara, wayang landung. Nah, ini satu lagi potrangan. Itu dari kelapa. Dari daun-daun kelapa. Daun-daunnya. Karena juga mereka berpikir gini,
kalau kita suatu saat membuat festival kelapa, kita punya makanannya apa coba? Oh, galendo. Galendo. Iya, galendo Ciamis. Dari makanan galendo, dari kesenian kontrakan, dari merchandise-nya kolotik, dari tampilan nanti seni kolotik dengan kontrakan bisa disatu. Mereka sudah berpikir ke arah sana. Di Bojong Kalawe itu keren. Padahal orang tua. Tapi di belakangnya pemuda di sana. Nah, itu yang kedua, kolotik. Yang ketiga, kita juga berusaha membangkitkan lagi batik. Batik Ciamis itu pernah pada jayanya tahun 60 kita menguasai pasar batik nasional. Jadi batik Ciamisan. Akhirnya aku mah. Sekarang masih ada. Cuman pembuatannya itu masih kalah sama Cirebon, masih kalah sama. Nah, saya ingin menggelorakan kembali kecintaan terhadap batik Ciamis. Nah, mudah-mudahan kemarin saya ada satu pemuda saya berusaha kenalkan untuk ngebatik di kantor. Nah, kedepannya kita bisa kerjasama dengan Perindak, bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk membangkitkan lagi batik. Karena kalau kita berjalan sendiri aja, moto Pak Bupati sinergis itu memang luar biasa. Kalau kita bekerja hanya dinas kita aja yang maju-maju, kita masih perlu disnaker, pendidikan, Indah, pariwisata, kita kerja bareng. Insya Allah batik ini akan ini kita sudah punya brand batik Ciamis itu keren. Kenapa kita tidak bisa bangkit kembali? Itu di bidang kebudayaan. Kalau olahraga nih, kan bentar lagi mau diadakan PON gitu ya. Ada nggak istilahnya atlet di Ciamis ini yang mewakili ataupun masuk dulu Porda lah gitu? Sedangkan kan fasilitas yang ada di Ciamis itu sangat luar biasa. Ada stadion, ada BMP, ada atletik dan sebagainya lah gitu. Apa nih? Pertama Pak Bupati sudah mencanangkan target Porda kita 10 besar. Oh, jawaban pertama, ada gak atlet PON kita di PON Jawa Barat kita dari Ciamis? Ada, banyak. Ya? Banyak, bahkan nasional pun ada. Meskipun fasilitas olahraga yang bagus ada yang olahraga standarnya gitu ya, yang olahraga tanpa fasilitas juga ada. Kemandirian berarti. Pak Bupati mencanangkan untuk masuk 10 besar. Itu merupakan target yang sangat berat yang harus kita pikul, tetapi kita kita melalui KONI dan cabur-cabur optimis kita bisa meraih hal tersebut. Nah, mengenai sarana olahraga, alhamdulillah beberapa fasilitas kita sudah bangun dan kita tidak ingin asal bangun. Ternyata pastilah digunakan untuk pertandingan berskala nasional itu tidak bisa. Nah, kita tidak ingin seperti itu lagi gitu. Jadi pas pembangunan pinginnya berskala nasional lah minimal gitu. Nah, bahkan stadion atletik kita mempunyai sertifikat IAAF kelas 2, artinya kelas olimpiade bisa dilaksanakan di sana. Kalau nanti tempat duduk sudah rampung. Kalau kualitas karet itu sangat luar biasa. Kemudian yang nanti akan segera bocorin enggak ya? Bocorin lah tukang. Ini kan namanya inovasi Kang. Jadi inovasi itu jadi biar menggugah SKPD yang lain harus berinovasi supaya sinergi dan moto dengan Pak Bupati itu gitu. Kita mencoba masuk ke area rada kepemudaan. Kepemudaan. Gaulnya anak muda. Iya. Nah, kecewean nggak ada ya Kang?
Kita agak sedikit gaul, olahraga gaul di anak muda. Bukan berarti yang lain gak gaul. Yang lagi tren di anak muda yaitu balap. Oh, balap. Kita sudah mulai masuk balapan liar. Oh, sering lah lihat ya. Awalnya gitu ya. Awalnya kita berpikir ke arah sana. Kita juga pernah muda, pernah tua nggak? Saya masih anak kecil. Nah, ketika muda, ketika hal itu dilarang, kadang-kadang kita berontak. Oh iya. Nah, kita mulai masuk ke sana, kita pendekatan bahwa ini membahayakan. Kalau nggak diarahkan, liar, ini akan membahayakan. Ini Kabupaten Ciamis luar biasa. Ada anak usia 9 tahun atau 10 tahun dia udah jadi pembalap nasional. Diajar motor nanya. Tapi ini potensi. Nah, berbicara itu Pak Bupati mempunyai satu gagasan bagaimana kita mewadahi, membuat sarana bagi mereka sehingga balapan liar di Ciamis tersalurkan. Jadi insya Allah ke depan kita akan mempunyai sirkuit road race. Insya Allah kalau bisa sih ada track yang bisa mewadahi balapan liar itu. Oh gitu. Ini uniknya balapan liar itu resepnya lurus, bret gitu ta. Mohon drag. Nah, sementara yang diperlombakan di sport adalah road race. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sirkuit ini balapan liar di Ciamis bisa terarahkan dan potensi mereka untuk jadi juara itu di rel yang benar. Gitu. Nah, karena latihan kawani saya mata yang balap tapi kita olah dengan latihan yang bagus. Nanti Imi dan Koni yang berbicara ke arah sana, kita mencoba memfasilitasi di sana. Kemudian untuk program inovasi untuk menghadapi Porda ini, kami nanti ada pingin kontingen Kabupaten Ciamis itu punya semangat kedaerahan yang tinggi. Nah, kita akan satukan itu melalui latihan bersama, tes fisik bersama, kemudian uji kompetensi pelatih yang mumpuni, karena tidak semua pelatih yang memegang Porda evaluasi kemarin mumpuni untuk melatih. Nah, kita akan bekal ilmu kepelatihan di sana sehingga berangkat ke Porda itu adalah nilai juang yang tinggi ke daerahnya. Itu mungkin di bidang olahraga ya. Oke. Untuk pemuda nantilah setelah segmen ini. Setelah segmen ini nanti Mang Daeng akan lebih tanya detail lagi soal kepemudaan ataupun kegadisan. Kegadisan mah bahaya.